Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anandaku, siswa dan siswi SMP IT Azkia kelas 9 yang Ustaz cintai, selamat berjumpa dengan mata pelajaran matematika. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 3 tentang transformasi geometri. Namun sebelumnya, agar diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari bab ini, mari kita sama-sama berdoa kepadanya agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Silakan perhatikan. Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal, yaitu titik X, Y menuju ke posisi lain, yaitu X aksen, Y aksen. Ya. Transformasi geometri terbagi menjadi 4 jenis, antara lain translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan yang terakhir adalah dilatasi atau perkalian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 2 saja, yaitu tentang translasi dan refleksi. Mari kita lihat penjelasannya tentang translasi atau pergeseran. Translasi adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Ya. Jadi berguna untuk memindahkan satu titik. Ya. Sesuai dengan namanya, yaitu translasi, maka digeserkan. Nah, dari gambar di samping dapat kita ketahui bahwa translasi hanya dapat mengubah posisinya saja, sedangkan ukuran dan bentuknya tetap sama. Jika titik X, Y ditranslasikan sejauh A, B, yaitu vektornya, maka diperoleh titik baru yaitu X aksen, Y aksen. Nah, translasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. X aksen, Y aksen itu sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Ya, X ditambah A, Y ditambah B. Ya, di sini keterangannya, X aksen dan Y aksen adalah titik bayangan atau titik yang barunya hasil perpindahan. A, B adalah vektor translasinya dan X, Y adalah titik asal. Catatannya, jika A yaitu vektor yang ini, ya, bernilai positif, maka titik akan bergeser ke kanan, dan jika bernilai negatif akan bergeser ke kiri. Nah, jika B-nya yang bernilai positif, maka akan ke atas, dan jika B bernilai negatif, maka akan ke bawah. Ya, nanti kita akan lebih memahami jika pembahasan soal. Ini contoh soal. Nah, sebuah segitiga ABC tersusun dari titik A negatif 3,1, B negatif 1,4, dan C negatif 2, negatif 1. Ditranslasikan sejauh 4, negatif 3. Nah, ini adalah vektornya, ya. Yang 4, negatif 3 adalah vektornya atau A, B-nya. Nah, yang ditanya adalah tentukan letak titik-titik segitiga yang baru, kemudian arah pergeseran segitiga yang baru. Ya. Kita jawab. Nah, kita tentukan dulu A dan B atau vektor dari soal tersebut, yaitu negatif 4 dan negatif 3 tadi yang diberikan warna merah, ya. Nah, sekarang kita jawab nomor yang bagian A. Negatif 3,1, maka negatif 3 ditambah 4 ditambah 1 ditambah negatif 3. Jadi yang X ditambah dengan A, yang Y-nya ditambah dengan B-nya. Diperoleh 1, negatif 2. Jadi A aksen atau titik A yang baru adalah 1, negatif 2. Yang B negatif 1,4, ya, ditambahkan dengan 4 dan negatif 3 yang tadi, hasilnya didapatkan 3,1. Ya. Diperolehlah titik B yang baru atau B aksen adalah 3,1. C aksen, mohon maaf, titik C negatif 2, negatif 1, ya. Negatif 2-nya ditambahkan 4, negatif 1-nya ditambahkan negatif 3, diperolehlah titik yang baru 2, negatif 4. Jadi yang jawaban A adalah A-nya yang baru 1, negatif 2, B aksennya 3,1, dan C aksennya adalah 2,4. Nah, ketika ditanya arah pergeserannya, kita lihat seperti tadi yang dijelaskan, dikarenakan A-nya 4 artinya positif dan B-nya negatif 3, maka arah pergeserannya adalah
4 ke sebelah kanan ya, dan 3 ke bawah karena 3-nya negatif. Ya, bisa difahami ya. Nah, ini gambarnya. Yang sebelah kiri itu yang merah itu adalah segitiga yang asalnya, dan yang biru itu adalah segitiga yang baru ya. Lihat pergeserannya, ke kanan 4, 1 2 3 4, dan ke bawah 3 1 2 3. Nah, begitu ya. Sehingga terbukti bahwa segitiga yang baru itu bergeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah ya. Kita lanjutkan soal nomor 2. Titik P negatif 4,5 ditranslasikan sejauh A, B sehingga menjadi P aksen negatif 1,7. Tentukan nilai A dan B dan arah pergeserannya. Nah, kalau yang ini diketahuinya titik asal dan titik akhir, yang ditanyakan adalah vektor pergeserannya. Baik, kita lihat ya jawabannya. Ya, rumusnya adalah titik asal x, itu kan titik asal ditambah vektor, hasilnya jadi titik akhir ya. Maka kalau ingin mencari vektornya, ini pindahkan ke sebelah kanan ya. Titik asal pindahkan ke sebelah kanan, tapi berubah menjadi negatif tandanya ya. Nah, sehingga diperolehlah x aksen, y aksen dikurangi x, y. Maka x dikurangi x, y dikurangi y. Masukkan angkanya ya. Dengan soal yang tadi, x aksennya itu negatif 1 dikurangi x nya negatif 4, y aksennya 7 dikurangi 5 ya. Negatif ketemu negatif jadi positif, sehingga negatif 1 ditambah 4, 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 3,2. Nah, arah pergeserannya, nah, dikarenakan A-nya positif dan B-nya juga positif, maka 3 ke kanan, 2 ke atas ya. Begitu. Untuk yang nomor 3, sekarang yang ditanyakan adalah titik asal. Diketahui vektor dan titik akhirnya ya. Titik asalnya adalah M x, y, vektornya negatif 3,5, dan M aksennya yang merupakan titik akhirnya adalah negatif 1,10 ya. Nah, caranya adalah seperti tadi, gunakan rumus yang ini ya. X, y ditambah A, B sama dengan x aksen sama dengan y aksen. Karena yang ditanya adalah titik asal, maka vektor yang ini pindahkan ke kanan begitu ya, sehingga berubah menjadi negatif ya. Asalnya positif berubah menjadi negatif, maka x dikurangi A, y dikurangi B. Masukkan angkanya, negatif 1 dikurangi negatif 3, dan 10 dikurangi 5. Seperti tadi, negatif ketemu negatif jadi positif. Negatif 1 tambah 3 sama dengan 10, 10 dikurangi 5. Hasilnya jadi 2,5 ya. Nah, berarti titik awalnya adalah 2,5, arah pergeserannya karena dia negatif 3,5 nih ya. Nah, negatif 3,5, maka 3 ke kiri, 5 ke bawah ya. 5 satuan ke bawah. Baik, ini latihan soalnya, nanti silahkan dikerjakan ya. Ya, ini dikerjakan ya di buku tulis, kemudian kirimkan hasilnya ke Ustadz. Selanjutnya, subbab yang kedua tentang refleksi atau pencerminan ya. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar ya. Jadi seperti kita bercermin begitu ya. Nah, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya ya. Seperti kita bercermin, maka kita berhadapan dengan bayangan kita sendiri. Nah, hasil dari refleksi pada bidang kartesius itu tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Karena ada 7 sumbu ya yang menjadi cerminnya, dan itu akan menghasilkan titik-titik yang berbeda. Apa saja itu? Nah, kita lihat. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya ya. Begitu yang horizontal. Asalnya titik A ini yang berwarna biru ya. Titik A yang berwarna biru.
dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah A aksen, itu yang berwarna merah, ya. Ternyata dia berubah, ya, asalnya A, B berubah menjadi A, negatif B. Yang berubah adalah B-nya, ya. Contoh, asalnya 5,7 dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya menjadi 5, negatif 7. Tuh, asalnya positif 7 berubah menjadi negatif 7, ya. Yang A-nya tetap tidak berubah. Itu kalau terhadap sumbu X, jadi B-nya saja yang berubah jadi negatif. Sekarang kalau sumbu Y, nah kalau sumbu Y itu, nah ini sumbu Y-nya ya. Nah, ini sumbu Y-nya, begitu. Titik A yang sebelah kiri ini dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya menjadi A aksen. Nah, ini. Lihat yang berubah adalah A-nya jadi negatif, ya. Kalau tadi ketika sumbu X, Y-nya yang berubah menjadi negatif, tapi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A-nya yang berubah menjadi negatif, ya. Sebagai contoh, asalnya titik A 5,7, maka ketika dicerminkan terhadap sumbu Y berubah menjadi negatif 5,7. A-nya ini yang berubah, ya. Maaf. Baik, selanjutnya kita lihat, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, garis Y sama dengan X, ya. Ini garis Y sama dengan X ini yang merah nih, ya. Merah miring ke kanan. Nah, titik A yaitu A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X berubah menjadi B, A. Jadi tertukar posisinya, ya. Asalnya A, B jadi B, A. Maka sudah bisa kita pastikan asalnya 5,7 berubah menjadi 7,5. Dia bertukar posisi. Ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, ini garisnya yang merah itu, ya. Maka berubah. Asalnya A, B lihat berubah menjadi, dia bertukar, dia juga berubah menjadi negatif dua-duanya, ya. Sehingga asalnya 5,7 bertukar posisi jadi 7,5 dan dua-duanya jadi negatif, jadi negatif 7, negatif 5 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, ya. Berikutnya, nah, jika dicerminkan terhadap titik pangkal, ya, titik pangkal itu ini, ya, 0,0, ya, maka asalnya A, B berubah menjadi negatif A, negatif B, tidak bertukar posisi, tetapi dua-duanya jadi negatif. Jadi asalnya 5,7, ini contohnya, berubah menjadi negatif 5, negatif 7. Itu kalau untuk titik pangkal 0,0. Nah, selanjutnya, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, ini yang bergaris merah, ya. Asalnya A, B itu yang sebelah kiri, lihat, berubah menjadi 2H-A, B. Yang berubah adalah yang A-nya, ya. Nah, sebagai contoh, titik A 5,7 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Jadi H-nya di sini adalah 3. Tentukan hasil pencerminannya. Nah, hasil pencerminannya sesuai dengan rumus yang ini, ya, hasil rumus yang ini. 2H berarti 2 kali 3 dikurangi A dikurangi 5, B berarti 7. 2 kali 3 6 dikurangi 5,7 hasilnya 1,7, ya, begitu. Nah, sekarang jika garis Y sama dengan K, kalau tadi garis X, sekarang garis Y, gitu, ya. Jadi yang merah itu adalah garis Y sama dengan K. Nah, maka yang berubah adalah, lihat B-nya, ya. B-nya jadi 2K min B. A-nya tetap. Nah, sebagai contoh, titik 5,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. K-nya contoh di sini adalah 2. Maka diperolehlah hasilnya 5, karena A-nya tetap 5, 2 dikali 2, ya. 2 kali K berarti 2 dikali 2 dikurangi 7, diperoleh 5,4 dikurangi 7 sama dengan 5, negatif 3. Nah, itu tadi penjelasan cara rincinya. Nah, sekarang ini adalah rangkumannya, ya. Bisa kalian lihat, asalnya A, B ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah B-nya jadi negatif. Kemudian ketika dengan sumbu Y, A-nya yang negatif. Ketika dengan titik asal, posisinya tetap
A, B, tetapi dua-duanya jadi negatif. Ketika digaris terhadap garis Y sama dengan X berubah posisi jadi B, A. Kalau Y sama dengan negatif X berubah tempat dan dia dua-duanya jadi negatif. Ketika garis X sama dengan H, maka yang A-nya yang berubah. Ketika garis Y sama dengan K, maka B-nya yang berubah jadi 2K min B. Begitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, silakan, ini adalah latihan soal. Ya, tentukan pencerminan titik 3, negatif 4 terhadap 7 sumbu yang tadi. Ya, penjelasannya lihat saja di atas. Ya, seperti demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan dalam forum diskusi. Jazakumullahu khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.